Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada 7 tanaman yang gak disukai jin atau setan. 7 tanaman ini tidak disukai sama jin dan setan. Bukan berarti jin dan setan takut sama tanaman ini. Tidak, seperti kita, kalau tidak suka sama petai, jengkol. Atau ada yang tidak suka baunya durian. Bukan berarti takut. Cuma nggak suka aja. Pertama adalah kaktus. Kaktus ini terkenal dengan durinya yang sekujur badan. Pohonnya termasuk salah satu tanaman yang nggak disukai oleh jin. Jadi kalau ada kaktus ditanam di rumah, di halaman atau di pot, bukan berarti jin takut. Cuman dia tidak suka, dan dia akan pergi dari situ. Kalau ini ditaruh di kamar di rumah Anda, di sudut-sudut rumah Anda. Kalau ada tempat-tempat yang sekiranya singgup, seperti ada semacam makhluk halus, tanami kaktus di situ. Kasih pot. Atau kalau di halaman, bisa ditanam langsung di tanah. Kalau di dalam rumah, bisa ditanam di pot. Nomor 2 adalah mawar. Apapun jenis mawar itu, warna apapun dari mawar itu, warna merah, putih, pink, atau mawar hitam sekalipun. Karena jin tidak suka baunya yang harum, juga tidak suka durinya. Karena dibalik bentuknya yang indah, warnanya yang menawan dan harum, mawar ini menyimpan duri di sebaliknya. Tidak kelihatan durinya, tapi dia menyimpan duri yang sangat tajam di baliknya. Ini makanya diibaratkan mawar itu seperti wanita. Baunya harum, bentuknya indah, penampilannya cantik, tapi dia menyimpan duri yang sanggup melukaimu. Bahkan ada beberapa mawar yang durinya itu duri beracun, tajam dan beracun. Itu diibaratkan seperti wanita. Itulah bunga mawar, dan jin gak suka pada mawar. Baik itu dari sisi tajamnya seperti kaktus yang tajam tadi, ataupun dari baunya yang harum. Karena jin setan suka bau yang busuk, makanya dia suka di sampah, di jamban, di toilet. Semakin kumuh toiletnya, macam baunya toilet terminal. Begitu malah mereka suka di situ. Kalau yang harum-harum, yang bersih-bersih, tidak suka. Kemudian berikutnya adalah bambu kuning. Bambu yang warnanya kuning. Ada bambu warna hijau. Ada yang warnanya kekuningan, ada yang warnanya hitam. Ini yang bambu kuning. Dia tidak suka pada bambu kuning ini. Bambu kuning biasanya tidak besar. Diameternya batangnya tidak besar. Kecil cuman memanjang. Dan ini seperti tongkat. Jin tidak suka. Dan kemudian berikutnya adalah tebu hitam. Orang Jawa bilang tebu ireng. Ada namanya pondok pesantren tebu ireng di Jombang. Tebu ireng ini atau tebu warna hitam ini tidak disukai sama jin. Baik dari sisi warnanya, dari sisi bentuknya, dan dia ada duri-duri halus. Jin selalu tidak suka pada tanaman yang mengandung duri-duri begitu. Berikutnya adalah kelor. Kelor ini, bahkan kalau ada orang meninggal atau orang mati, daun kelor ini dipakai untuk memandikan, dicampur dalam air, dan airnya untuk memandikan. Karena barangkali ada jin yang ikut dia ilmunya dari amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah. Jin yang ikut ke dalam si mayat, maka dia dimandikan dengan daun kelor ini, agar terlepas. Dan orang-orang yang mengamalkan ilmu-ilmu tertentu tidak mau makan sayur kelor. Sayur kelor ini padahal enak. Karena kalau makan sayur kelor maka ilmunya akan keluar. Selanjutnya, pohon gaharu. Pohon gaharu ini bahan untuk dupa. Getahnya pohon gaharu ini dibakar untuk dijadikan dupa. Dan jin atau setan ini, jangankan dupanya, pohonnya saja dia nggak suka. Dia nggak suka kalau pohon gaharu ditanam di halaman rumah. Jadi jin nggak suka ke situ. Kalau ada pohon gaharu, dia akan memutar melewati jalan atau tempat yang tidak ada pohon gaharu. Berikutnya terakhir adalah pohon atau tumbuhan bidara. Tumbuhan bidara ini banyak terdapat dalam hadis bahwa kalau orang mayit dimandikan, kalau orang Jawa dengan daun kelor,
Maka Islam mengajarkan dengan daun bidara. Dimandikan mayat itu dengan daun pohon bidara. Agar pertama memang wangi. Kedua, kalau ada pengaruh-pengaruh dari jin tadi dia terlepas. Dia terlepas karena air tersebut dimandikan dengan daun bidara. Mungkin dia punya amalan tertentu yang tidak sesuai dengan Islam. Sehingga ada jin yang mengikutinya dari ilmu-ilmunya. Kalau si mayat itu begitu dimandikan dengan daun bidara, maka terlepas. Sekian sahabat. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.